Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Marvelous TV dimanapun Anda berada. Kita kembali di program Open Your Mind hari ini dan sangat spesial, di mana edisi hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama dengan pendiri dari Yayasan MLS yang juga pemilik dari Marvelous TV pastinya. Beliau adalah Bang Muhammad Lutfi Syaifuddin atau Bang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Setelah bergelut dan berjuang ya Bang ya, betul. di Pesta Demokrasi tahun ini, semoga hasilnya yang terbaik. Amin. Baik untuk Bang Lutfi dan masyarakat di Kalimantan Selatan secara umum. Apapun hasilnya pasti itu yang terbaik lah. Betul sekali. Kita serahkan lagi kembali kepada masyarakat. Bang, kita ngobrol hari ini spesial sekali karena udah lama nggak ngobrol sama Bang Lutfi juga nih. Di tengah kesibukan, di tengah kesibukan Bang Lutfi. Kesibukannya apa nih Bang? Masih ngantor juga di Rumah Banjar? Saat ini ya saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga sekaligus anggota Badan Anggaran dan juga Badan Musyawarah ya. Dan ini ya cukup aktivitasnya cukup padat ya Bang. Ya. Dan di sela kepadatan kali ini kita akan ngobrol terkait juga dengan yayasan nih Bang. Kayaknya juga banyak yang mungkin masyarakat di Kalimantan Selatan juga tahu dengan yayasan ini, bahkan juga menjadi istilahnya menggunakan yayasan ini sebagai media bagi masyarakat di luar sana. Karena sekali lagi namanya yayasan pasti ada atau hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu ya Bang ya, mereka-mereka yang tentunya membutuhkan. Yayasannya namanya adalah MLS, yang juga apakah ini singkatan dari kepanjangan nama Bang Lutfi? Oke. Yayasan MLS, Yayasan Bang Muhammad Lutfi Syaifuddin. Sudah berapa lama sebenarnya ada Yayasan MLS ini berdiri sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu ya. Dan saya dirikan memang tujuannya ini sebagai perpanjangan diri, bukan hanya perpanjangan tangan atau mulut ya atau telinga, mata, tidak. Tapi saya dedikasikan sebagai perpanjangan diri saya selaku wakil rakyat yang setiap saat tentunya harus siap menampung aspirasi, menerima keluhan, lalu mungkin memberikan bantuan atau upaya-upaya yang bisa kita berikan dalam rangka kita membantu masyarakat ya. Saya tidak ingin bahwa ada anggapan bahwa anggota dewan kalau sudah terpilih lupa kacang pada kulitnya. Seperti itu. Nah ini yang awal-awal kenapa saya dirikan seperti itu. Karena prinsip Bang Lutfi dari rakyat untuk rakyat itu benar-benar dibuktikan dari keberadaan yayasan ini. 2 tahun sudah keberadaan yayasan ini ada, yang bergerak tentunya di bidang sosial. Apa aja Bang yang yayasan berikan kepada masyarakat? Ya, udah banyak banget. Sebetulnya selain menyerap aspirasi atau menampung keluhan itu ya, kami menghadirkan secara progresif tentu saja ya ke masyarakat karena kami aktif mensosialisasikannya dalam bentuk 12 program ya. Kalau bisa saya sebutkan di sini mungkin yang beberapa unggulannya antaranya bis ziarah gratis. Lalu kami ada sunatan massal secara rutin, lalu ada juga alkah gratis, dan yang sangat terpenting itu juga pendampingan sosial dan pendampingan hukum atau advokasi. Jadi apa-apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat kita ini kami selalu siap sedia. Dan terkait juga tugas saya di Komisi 4 yang memang membidangi EFRA dan di sana ada bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pemuda, olahraga, ya, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan semuanya itu memang menjadi sebuah hampir kesamaan sebuah misi yang dijalankan oleh yayasan dalam rangka menunjang kegiatan kedewanan saya. Oke, jadi ini sejalan juga dengan apa yang Bang Lutfi lakukan seperti itu.
Tapi yayasan ini Bang, yang kita dengar nih, ini juga hampir seluruh penghasilan dan juga pengelolaan anggaran kegiatan kedewanan, Iya. ini dikelola langsung oleh yayasan seperti itu. Artinya dari Bang Lutfi pribadi, ini benar-benar istilahnya mencurahkan semuanya termasuk dananya itu di yayasan sampai 2 tahun keberadaannya. Itu Mohon benar. maaf, bukan maksud ria gitu ya. Memang kenyataan selama ini roda keberlangsungan gerakan program yang dilaksanakan yayasan ini ya bertumbuh pada hampir seluruh penghasilan saya di Dewan, dan ada juga beberapa program-program dari kantor ya, sekretariat Dewan, seperti sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi wawasan kebangsaan, yang memang di sana ada anggarannya. Nah, ini kami manfaatkan, betul-betul kami manfaatkan agar bisa mengena tepat sasaran, dan juga kami beberapanya juga kami sisihkan untuk membantu sebagai sebuah bantuan sosial, ya gitu. Jadi seringkali lah kami secara rutin tiap bulan itu membagi sembako, khususnya kepada masyarakat yang paling membutuhkan, yaitu masyarakat yang seharusnya mereka menjadi anggota, termasuk dari penerima bantuan dari pemerintah PKH itu, dan banyak sekali di Kota Banjarmasin ini yang seharusnya dapat tidak dapat. Nah, itulah yang menjadi sasaran kami. Itu yang menjadi sasaran. Dan jujur kami, karena awalnya kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, yang mana mereka setiap hari mendata masyarakat kita, yang menerima bantuan pemerintah ini, apakah mereka masih layak untuk mendapat. Ada di masyarakat kita yang seharusnya dapat dan tidak mendapatkan, dan itu yang mereka ajukan kan. Nah, atau yang malah yang seharusnya tidak dapat malah dapat, itu mereka coret. Nah, artinya yayasan berpegang pada data dari teman-teman PSM ini yang betul-betul real, dan insya Allah tepat sasaran mereka-mereka yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan. Sejauh ini Bang, ada berapa data yang dimiliki oleh yayasan? Udah nggak kehitung kah atau banyak kalau penerima program manfaat dari yayasan? Kemarin kami secara progresif ya, mendata, sambil mensosialisasikan program-program dengan menerbitkan kartu yayasan. Nah, saat ini yang sudah terbagi untuk wilayah Kota Banjarmasin saja itu lebih kurang 13.000 kakak. Nah, bukan 13.000 orang ya, tapi 13.000 kakak. Kepala keluarga. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi sebuah tugas besar buat kami untuk bisa senantiasa bisa menghadirkan bahwa mereka tidak sendiri. Betul. Ya, kami selalu siap sedia karena kantor yayasan ini selalu terbuka setiap hari Senin sampai Jumat. Pagi sampai sore selalu ada di sana ketua, pengurus, bahkan relawan-relawan kami yang berkantor di sana, yang selalu siap sedia untuk membantu masyarakat. Inilah yang saya maksudkan perpanjangan diri saya. Perpanjangan diri dari Bang Lutfi sendiri melalui keberadaan yayasan ini. Karena saya tentu sebagai anggota wakil rakyat banyak sekali juga tugas keluar daerah ya. Jadi hanya tinggal saya mungkin memonitor saja, tapi teman-teman relawan, pengurus ini yang bergerak membantu masyarakat. Oke, terus bergerak. Kita sih berharap Bang, dari banyaknya tadi data yang sudah didapatkan oleh yayasan ini bisa terus berumur panjang. Amin. Seperti itu keberadaannya. Amin. Nah, tapi balik lagi di awal tadi Bang Lutfi bilang bahwa ini adalah pure dari anggaran atau penghasilan, bahkan penghasilan pribadi juga. Betul. Dan dari pengelolaan anggaran kegiatan kedewanan juga. Betul. Tapi nih Bang, kalau misal, ini semisal ya Bang ya, misal di periode selanjutnya mungkin
kenyataan berkata lain, Yes. Bang Lutfi mungkin tidak lagi mewakili masyarakat duduk di kursi dewan di Rumah Banjar untuk perpanjangan aspirasi masyarakat. Bagaimana dengan nasib Yayasan MLS ini? Pertama, kalau memang seandainya saja ya kondisinya demikian, tentu apapun hasilnya kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kami yakin bahwa keputusan Allah ini adalah yang terbaik. Kami tinggal menjalankan dan mungkin berikhtiar lagi ya ini untuk menghidupi terus menjalankan yayasan ini sekuat tenaga ya di sisa masa jabatan yang kurang lebih 6 bulan ini ya tugas berat kami adalah menyiapkan unit-unit usaha agar bisa bisa menghimpun dana yang tetap bisa digunakan untuk keberlangsungan operasional dari yayasan. Nah, selain itu tentu kami juga membuka diri. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya agak enggan meminta, bukan sombong ya, bukan atau apa, tapi sangat enggan meminta kepada pihak-pihak lain karena jujur saja banyak sekali yang menganggap bahwa yayasan ini adalah sebuah kendaraan politik saya, ya. Padahal boleh ditanya dari 13.000 keluarga kakak penerima tadi pada saat saya mensosialisasikannya itu mungkin ratusan kali kami mensosialisasikan karena sekali sosialisasi itu paling 40 orang gitu ya. Saya sama sekali tidak pernah menyangkut pautkan politik di dalamnya. Tidak ada politik sama sekali. Dan bahkan saya menganggap bahwa ini adalah murni kita ingin saling membantu, bahwa kami berprinsip bahwa sebaik-baiknya umat itu adalah umat yang bermanfaat bagi sesama. Betul. Ya, itu. Dan ini juga menjadi ladang amal mungkin mudah-mudahan ya Bang ya. Baik bagi Bang Lutfi pribadi ataupun mereka yang ada di dalam. Ya itu mungkin ya itu Allah ya, kami berserah kepada Allah Ta'ala. Yang jelas kami di sisa umur, di sisa jabatan ini mungkin fokusnya hanya bagaimana kita bisa memberi manfaat, memberi bantuan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat kita di Kota Banjarmasin. Oke, lagi-lagi bicara tentang keberlangsungan, tentang operasional dan juga bagaimana umur yang kita harapkan dari yayasan ini bisa terus berjalan. Kalau ada donatur nanti yang berminat Bang, karena melihat dari segi kebermanfaatannya dari program ini benar-benar bisa merangkul masyarakat dan insya Allah tadi tepat sasaran. Dijamin tepat sasaran karena ada timnya yang langsung ke lapangan. Bagaimana? Apakah Bang Lutfi membuka saat ini? Saya sangat terbuka. Misalkan nanti ada anggota dewan terpilih mau bekerja sama dengan yayasan yang ingin juga menjadikan yayasan ini sebagai perpanjangan diri mereka, yuk kita terbuka sekali untuk bekerja sama seperti itu ya. Dan misalkan kalau ada juga donatur, kami siap untuk memberikan arahan, bukan menyalurkan makan. Ya, silahkan bagi sendiri. Kami hanya ingin menunjukkan ini loh datanya ya. Kalau ingin tepat sasaran bantuan kita, ini kesini. Kamu yang akan mengguiding mereka. Nah, jadi itu saat ini harapan saya mungkin adalah penerus-penerus saya di sana. Penerusnya seperti itu. Lagi-lagi melihat dari asas kebermanfaatan dari yayasan ini. Walaupun 2 tahun, tapi kita berharap bisa terus panjang umurnya Bang ya. Insya Allah. Bang, ini walaupun sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan politik sekali lagi, ini murni Bang Lutfi sendiri yang berinisiasi untuk mendirikan yayasan ini. Tapi mau nggak mau, politik tetap ini ya, tetap ada karena Bang Lutfi juga sebagai anggota dewan seperti itu. Apa saja mungkin sejauh ini pencapaian dari yang sudah Bang Lutfi lakukan di periode-periode sebelumnya? Kira-kira ini apa enggak ini nih? Perda yang sudah digagas gitu. Ya, antara lain apa saja? Memang ada beberapa yang mungkin ini nggak enak juga kalau saya disebutkan di sini ya. Pertama, kita pada saat perpindahan kewenangan SMA itu di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Pada saat awal pada kurang lebih tahun 2017 kalau nggak salah,
Itu teman-teman GTT ya, guru honorer, ini banyak sekali yang mengeluh ya, karena penurunan dari penghasilan mereka. Dan pada saat itu jujur hanya diberikan insentif 500.000 dan itu pun dibayar per 3 bulan. Ya, dan acap kali juga lewat gitulah. Dan kami di DPRD Kalimantan Selatan, di komisi maupun di Badan Anggaran terus mendesak sehingga setiap tahun kita bisa menaikkan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita sudah mencapai sekitar kurang lebih 2.400.000 rupiah. Walaupun ini masih di bawah garis UMP yang ada. ya. Nah. Tapi ini jauh dari yang kemarin didapatkan mereka 500.000. Ya, bertahap dan kami setiap tahun itu terus memperjuangkan dan pemerintah akhirnya terpaksa menaikkan walaupun sedikit demi sedikit dengan alasan kemampuan keuangan daerah. Betul, balik lagi ya Bang ya, kemampuan dari keuangan daerah. Walaupun tadi Bang Lutfi agak sedikit ini males untuk diceritain, tapi masyarakat harus tahu nih kayaknya Bang ya. Kenapa sih fokusnya ke pendidikan Bang? Ini lagi-lagi kan guru honorer juga pendidikan. Gini. Se-concern itu dengan dunia pendidikan. Bentuk penjajahan yang abadi itu adalah kebodohan. Yang hanya bisa kita perangi dengan pendidikan, ya. Dan di sini saya berpikir bahwa pendidikan ini adalah layanan dasar yang paling utama. Kita mungkin boleh mengingat pada saat Jepang hancur lebur di bom atom di Nagasaki, Hiroshima ya, hancur lebur perekonomian Jepang, semua tata pemerintahan, kemasyarakatan mereka hancur lebur. Pada saat itu yang ditanyakan Kaisar Hirohito, berapa guru yang tersisa? Ya. Dan ini artinya apa? Menunjukkan bahwa begitu besar perhatian Kaisar Hirohito terhadap dunia pendidikan. Nah, kita lihat sekarang, ya, hampir sama dengan kemerdekaan kita tahun 1945. Tapi kondisinya sekarang bagaimana? Kita lihat Jepang, wah sudah jauh maju, ya, bahwa budaya literasi mereka ini sudah mendarah daging, gitu kan? Sedangkan kita saat ini masih tersiok-siok dalam mengupayakan pembudayaan literasi. Itu yang menjadi concern dari Bang Lutfi pastinya. Pendidikan itu yang pertama. Ini juga sejalan dengan bidang yang dinaungi di Dewan. Saya selama 10 tahun di Komisi 4 di Dewan. Itu saya selalu fokus pada dunia pendidikan. Dan saya sampaikan kepada partai saya bahwa saya tidak ingin dipindah ke komisi manapun, gitulah. Karena ya itu tadi saya menginginkan bahwa dunia pendidikan kita ini menjadi sebuah tonggak utama dalam kita membangun masyarakat kita. Apalagi di tantangan yang yang sangat berat di masa yang akan datang. Betul sekali. Bang, ada yang sudah berhasil diraih di 2 periode ini, yang sudah digagas, baik itu dalam bentuk usulan perda, itu yang sudah diketok palu juga. Memang saya mengusulkan, saya yang menjadi ketua pansusnya, itu ada beberapa peraturan daerah. Mungkin kalau boleh bisa saya sebutkan. Pertama itu dulu saya pernah mengusulkan adanya perda penguatan fasilitasi pendidikan karakter. Ya, awalnya perda ini berjudul Perda Pemberdayaan Madrasah dan Pondok Pesantren atau Sekolah Keagamaan. Nah, karena agama ini adalah merupakan kewenangan pusat, akhirnya mereka tolak. Tapi saya tidak hilang akal. Kami ganti bahwa ini tanpa mengurangi isi maknanya, esensinya. Ini kami rubah judulnya menjadi Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter. Yang mana mengamanatkan seluruh SKPD ini untuk membuat program yang dikerjasamakan atau yang ditujukan kepada sekolah-sekolah keagamaan. Luar biasa. Gitu.
Pendidikan, lagi-lagi pendidikan. Lagi-lagi pendidikan. Menjadi model. Dan satu lagi, dengan adanya payung hukum tersebut, saya mengharapkan apa? Bahwa pemerintah provinsi bersedia menggelontorkan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA itu kepada sekolah keagamaan, terutama ya madrasah dan pondok pesantren. Kalau agama lain saya kurang paham ya, sekolah namanya apa, sekolah minggu atau apa gitu. Tapi kenapa sih gitu? Adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah di formal, negeri maupun swasta, mereka mendapatkan BOSDA selain BOS yang dari pusat. Dapat BOSDA. Nah, kenapa anak-anak kita, siswa-siswa yang santri-santri yang menempuh pendidikan di madrasah, pondok pesantren ini tidak mendapatkan BOSDA? Padahal mereka punya anak yang sama. Mereka adalah sama-sama generasi muda Kalimantan Selatan. Betul. Orang tua mereka sama-sama membayar pajak. Betul. Nah, di sini azas keadilannya tidak ada gitu loh. Jadi itu yang diperjuangkan Bang Lutfi sekarang. Dan alhamdulillah 8 tahun saya 10 tahun dan perjuangan yang terkait BOSDA ini sudah hampir 7 atau 8 tahun ini sampai sekarang ini ya belum berhasil. Belum berhasil. Padahal sudah dibuatkan payung hukumnya. Itu artinya harus goodwill. Oke, goodwill. Goodwill. Nah, selain pencapaian tadi perda yang sudah Bang Lutfi jelaskan, mungkin lebih concernnya juga ke bidang pendidikan lagi. Ya. Ada lagi nggak Bang kira-kira? Ada perda lain sebetulnya, di antaranya ya pada saat pandemi kemarin, selesai pandemi, saya pada saat itu miris melihat bahwa dunia pendidikan tidak termasuk menjadi bidang yang dianggap terdampak pandemi. Okay. Padahal pada saat itu kita ketahui ya, adik-adik kita harus pembelajaran jarak jauh. Betul. Ya, dan hampir bahkan ada yang 2 tahun tidak sekolah. Ya, tidak ada pendidikan karakter dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan buat saya bahwa kenapa sih dunia pendidikan yang begitu penting, yang sebetulnya ini layanan dasar paling utama, kok tidak masuk dalam bidang yang terdampak pandemi, sehingga tidak dapat memanfaatkan dana refocusing yang pada saat itu jumlahnya kan luar biasa. Betul. Nah, lalu saya berinisiatif dan juga menjadi ketua pansusnya, mengeluarkan membentuk peraturan daerah yang berjudul penanggulangan pasca bencana alam. Jadi bukan soal bencananya atau pencegahannya, tapi dampak setelahnya itu seperti apa. Oke. Termasuk juga di pendidikan. Dan itu di situ saya masukkan dunia pendidikan. Iya. Karena dulu mungkin fokusnya ke kesehatan aja ya, Bang? Iya, kesehatan aja. Dan saya pikir, wah, kalau bagi saya kesehatan, pendidikan tidak kalah pentingnya dengan kesehatan. Mengingat itu. waktu itu juga dampaknya sangat dirasa sekali. Iya, betul. Lalu saat ini yang lagi dalam yang sudah selesai saya bentuk, ya, saya juga penggagas dan ketua pansusnya adalah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan ini adalah provinsi tertua di Kalimantan. Betul. Ya, tapi dalam pengakuan masyarakat hukum adat atau terkait tanah ulayat yang mana di sana mungkin sebuah ekosistem budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat itu bisa terus terjaga di Kalimantan Selatan belum terlindungi. Oke. Nah, oleh karena itu saya buat dan sudah ada terbit perdanya. Lalu yang sedang saya bahas, saya juga ketua pansusnya dan penggagasnya, itu adalah perda penguatan fasilitasan pendidikan tinggi. Lalu yang baru saya usulkan nih. Oke. Mudah-mudahan ya nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman kalau saya tidak terpilih, mungkin yang terpilih nanti bisa melanjutkan. Bahwa saya melihat keprihatinan terhadap carut-marutnya pengelolaan relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin dan mungkin di beberapa kabupaten kota lainnya. Lalu saya kemarin sempat mengumpulkan dan melaksanakan jambore BPK se-Banjarmasin. Dan ini mungkin insya Allah akan dilanjutkan dengan menampung aspirasi dengan
teman-teman BPK yang belum sempat berhadir pada saat itu, sehingga menjadi sebuah kesatuan visi misi mereka yang ini akan menjadi dasar buat saya untuk memperkaya bahan naskah akademik program perencanaan pembentukan peraturan daerah tentang tentang pembinaan organisasi dan perlindungan relawan pemadam kebakaran. Kita tahu kemarin, Bang Riflan, dalam 1 bulan 2 orang relawan kita ini meninggal dunia pada saat bertugas dan pada saat latihan. Dan ini tidak ada sama sekali uluran tangan dari pemerintah yang padahal kadang-kadang mereka dengan bangga seringkali mengatakan bahwa Banjarmasin adalah pemegang muri BPK terbanyak sedunia, kalau saya bisa tidak sampaikan. hanya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tapi sayangnya tidak ada tersentuh. Oleh karena itu saya buatkan perda dan tidak perlu menunggu ini kewenangan kota, kewenangan kabupaten. Bagi saya tidak ada masalah itu. Yang penting ini harus segera diadakan dan ini bisa berlaku seluruh Kalimantan sehingga pemerataan antara kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini bisa tercipta kesetaraan lah, seperti itu. Dan ini mudah-mudahan lah, saya sempat gitu ya, sempat menyelesaikan, tapi berat rasanya karena biasanya sebuah perda ini memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Sedangkan saya ini tinggal 6 bulan nih, 6 bulan yang mudah-mudahan nanti insya Allah saya akan titipkan dan dari luar saya akan kawal, dari luar saya akan kawal. Nah, seperti itu. Nah, bisa dititipkan kepada nanti yang akan terpilih ya, Bang ya. Selain itu ada lagi nggak yang ingin dititipkan kepada mereka nanti yang akan terpilih di kursi dewan pilihan masyarakat dari Bang Lutfi? Banyak sekali yang hal-hal yang belum tercapai sebetulnya. Keinginan-keinginan saya, perjuangan-perjuangan saya yang belum sempat berhasil ya. Di antaranya ya tadi Bosda untuk sekolah keagamaan lah. Lalu adanya pemerataan akses pendidikan dan juga peningkatan mutunya ya. Karena masih ada beberapa kecamatan kita yang belum punya sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Lalu gaji honorer yang walaupun dari 500 sekarang berhasil kita naikkan menjadi 2.400.000-an. Ya, kita pengennya targetnya itu apa? Minimal sesuai dengan UMP. yang ada. Kan lucu. Pemerintah menetapkan UMP untuk tapi tidak mampu memenuhinya. Betul. Ya, sedangkan pihak swasta kalau tidak memenuhi kena sanksi. Yang repot kan begini. Betul. Ya. Ironis jadinya. Ironis. Siapa yang bisa memberi sanksi pemerintah? Seperti itu. Ya. Nah, disitulah keberadaan anggota dewan eksekutif untuk bisa mengawasinya. Dan satu lagi bahwa sebelum pandemi, pasca pandemi, Kalimantan Selatan belum bisa lagi memenuhi standar pelayanan minimum bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Dan juga SPM, standar pelayanan minimum pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Dan ini harus kita dorong terus, harus kita ingatkan terus kepada pemerintah agar yang namanya SPM ini standar pelayanan minimum artinya wajib kita diterapkan. Lalu jangan lupa bahwa tentu kita seringkali dengan bangga bahwa kita sebuah gerbang ibu kota nasional gitu kan. Lalu kita nanti akan menghadapi Indonesia Emas, bonus demografi gitu ya kan. Nah, ini apakah sudah terpikir gitu ya? Kita membuat sebuah grand design dan mungkin dalam bentuk RPJMP, rencana pembangunan jangka panjang yang insya Allah tahun 2025 ini akan ditetapkan untuk RPJMP 25 tahun ke depan. Artinya bahwa kalau ini 2025, itu RPJMP ini sampai 2050. Nah,
kita ketahui bahwa Indonesia emas itu tahun 2045. Oke. Bonus demografi mungkin 2035. Ya, artinya apa? Ini semua harus kita rencanakan dengan matang. Ya, jangan sampai bonus demografi ini menjadi bencana demografi. Dan kita harus bisa menciptakan generasi digital talent yang memenangkan persaingan di masa nanti era Society 5.0. Yes, setuju sekali, Bang. Jadi kita nggak ketinggalan sudah kalau kita bicara industri 4.0, Yes, ya kan? betul. Dan ini semua tentu harus kita persiapkan dengan pertama kita penuhi SPM-nya tadi semuanya. Lalu kita antisipasi dengan adanya kita menjadi gerbang ibu kota, dan ini tentu memerlukan rencana kerja daerah RKD dari 13 kabupaten kota yang bisa mempunyai program yang saling mendukung, untuk saling mensupport, saling mengisi, dan ini harus dibuat sebuah grand design-nya. Jangan sampai kita tidak menjadi tuan rumah di benua kita sendiri. Di benua kita sendiri. Oke, itu yang ingin dititipkan kepada sekali. yang nanti akan terpilih. Yes. Semoga bisa benar-benar dikawal ya, Bang ya. Insya Allah. Bang Lutfi juga akan terus mengawal bersama Saya teman-teman. mungkin kalaupun memang nantinya sudah tidak diamanatkan lagi dan harus mungkin harus keluar dari sistem di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin saya akan tetap concern di dunia pendidikan, yakni insya Allah saya ingin mendirikan sekolah menengah kejuruan Islam di Kota Banjarmasin, ya. Dan ini mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga mohon doa restu. Seperti biasa, saya akan fokus untuk membesarkan atau menjalankan yayasan ini dengan sekuat tenaga tentunya. Lalu saya juga akan kembali ke dunia bisnis yang sempat saya tinggalkan, yang sementara ini kemarin mungkin anak-anak saya yang menjalankan, ya mungkin ini mungkin ke depan ini saya akan terlibat langsung. Dan berikutnya mungkin ya sesekali kalau diminta gitu ya, mungkin ya bisa kembali jadi berpolitik. Bolehlah sebagai pengamat kebijakan pemerintah, ya dengan pengalaman saya 10 tahun, mungkin itu masih bisa kita manfaatkan untuk memberikan ide-ide atau politik, bahkan solusi buat pemerintah. Dan saya sudah membentuk sebuah forum yang saya namai Mimbar Pemuda. Mimbar Pemuda ini adalah sebuah wadah bergabungnya seluruh elemen kepemudaan, baik organisasi kesiswaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat, OKP, Karang Taruna, Karang Taruna, atau PMI Pramuka, semua saya gabungkan di satu wadah, yang mana di sana mereka saya arahkan, saya minta untuk beradu gagasan, mengeluarkan ide-ide beradu gagasan yang nanti outputnya ini akan menjadi sebuah rekomendasi kepada pemerintah. Jadi tidak ada lagi kita mungkin teriak-teriak di jalanan tanpa memprotes, tanpa memberikan solusi, atau minimal memberikan salah satu pilihan buat pemerintah, seperti itu. Terakhir mungkin, selain tadi mimpinya untuk membangun sekolah menengah kejuruan berbasis Islam, apalagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mungkin menyaksikan obrolan kita hari ini? Pertama, karena kita baru menyelesaikan pesta demokrasi, saya berharap di Kalimantan Selatan tetap kondusif. Apapun hasilnya kita terima, karena bagaimanapun ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Dan kita tentu tidak perlu patah semangat, dan
kita mendoakan semoga yang terpilih ini bisa amanah, Amin. ya. Dan kita selalu siap memberikan bantuan apabila diperlukan. Ya. Itu. Jadi siapapun anggota dewan yang terpilih, yayasan siap bekerja sama, siap memberikan bantuan. Memberikan bantuan, bersinergi, berkolaborasi semata-mata Betul dari sekali. rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. rakyat. Oke, baik, luar biasa. Bang, sukses terus. Amin. Jangan pernah letih, jangan pernah Insya lelah, Allah. dan jangan pernah menyerah juga untuk memperjuangkan hak masyarakat di sana, baik melalui dewan ataupun di luar dewan. Siap. Yang jelas keberadaan yayasan akan selalu kita doakan semoga berumur panjang. Mohon doa semuanya. Mohon doanya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Sukses terus, sehat selalu. Dan tidak terasa, akhirnya kita sudah berada di penghujung program kita hari ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan program dan obrolan kami di Open Your Mind untuk edisi hari ini. Kita tunggu nanti kabar berikutnya dari Bang Lutfi. Apa yang ingin dibagikan kepada pemirsa. Kita tunggu saja. Dan pastinya kita juga meminta partisipasi Anda untuk terus mendukung keberadaan channel kita, Marvelous TV, dengan like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga berikan komen positif Anda di link di bawah ini. Mungkin boleh memberikan komentar untuk Bang Lutfi dan harapan ke depan seperti apa, termasuk juga harapan untuk keberadaan Yayasan MLS. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.